Oke, shalom. Shalom. Kembali lagi kita bersama-sama di mana pagi hari ini kita mendengarkan dalam firman Tuhan. Saya sangat bersyukur di mana kesempatan pada pagi hari ini Tuhan masih mempercayai saya sebagai alatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari dalam firman Tuhan yang tertulis di kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Saya akan membacakannya. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menyadari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala untuk domba itu di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 hari kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam menipu sangkakala. Apabila sangkakala tunduk, domba itu panjang bunyinya dan kamu dengar bunyinya sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan suara yang nyaring, maka tempat kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam haruslah membawa 7 sangkakala dan tunduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu katakannya, orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa depan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam-imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedangkan sangkakala terus-menerus tertiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada Yosua itu demikian, janganlah bersorak janganlah mendengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendalikan sekali saja. Kemudian kembali mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesok harinya Yosua bangun pagi, lalu para imam mengangkatnya tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tunduk domba di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedangkan orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus meniup. Demikianlah pada hari yang kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulanglah ke tempat perkemahan, dan beginilah yang dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menjelang siang, menyeberangi kota 7 hari dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada hari yang ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan telah hidup diam dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang seluruh yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dilakukan untuknya
kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tapi kota itu diseganakan sesuatu, ada yang di dalamnya yang dibakar mereka dengan api, hanya emas, perak, barang-barang tembaga besi dinaikkan mereka dalam perbendaharaan rahmat Tuhan. Demikianlah Rahab dan perempuan Sundal itu dikeluarkannya, serta semua dikeluarkan hidup oleh Yosua. Maka diambillah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang seluruh yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada hari itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayar nyawa anaknya yang sulung. Ia menyebarkan nyawa anak yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbang. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengar kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Amin. Amin. Yes, kuasa Allah mengalahkan segala sesuatu. Tembok Yeriko harus tampak menggunakan alat khusus, melainkan oleh ketaatan bangsa Israel di bawah pemimpinan Yosua kepada Allah dinyatakan. Tujuan agar bangsa Israel mencapai tanah perjanjian, tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah. Sasaran umum. Preposisi sebagai orang yang percaya harus dapat mengetahui bahwa kuasa Allah mampu mengalahkan segala sesuatu. Selama Musa memimpin bangsa Israel, Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan untuk membawa bangsa Israel, membangun bangsa Israel untuk sampai ke tanah perjanjian yang diberitakan oleh Allah. Karena umur Musa pada saat itu sudah tua, dan pada saat itu matilah Musa dan bangsa Israel tidak ada kepemimpinan. Tetapi Allah berfirman kepada Yosua untuk menggantikan kepemimpinan oleh Musa, untuk membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah. Karena Yosua sangat berperan juga dalam bangsa Israel, sehingga bangsa Israel akhirnya pun Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah. Kalimat tadi, syarat-syarat orang yang percaya untuk mengetahui kuasa Allah mampu mengalahkan segala sesuatu. Ada 3 hal sebagai orang yang percaya untuk mengetahui kuasa Allah dinyatakan. Yang pertama, kuasa Allah dinyatakan melalui dengan adanya ketaatan. Pasal yang pertama sampai yang ke-14. Ketaatan adanya ketundukan dari pasal yang ke-6 sampai yang ke-10. Sebagai orang yang percaya, untuk bisa mendapatkan menerima kuasa Tuhan, yang kita harus memiliki ketundukan yang penuh kepada Allah. Namun sering sekali orang percaya tidak tunduk kepada Allah, sehingga ada banyak yang tidak menyadari bahwa betapa besarnya kuasa Allah.
Kita sebagai orang yang percaya, Yosua yang luar biasa dipakai oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi pemimpinan bangsa Israel. Adanya ketaatan total, pasal yang ke-11 dan yang ke-15. Ketaatan kita harus dilakukan bukan hanya sekedar taat saja, melainkan memiliki ketaatan yang total kepada Allah. Mulai dari teks ini kita dapat melihat ketaatan bangsa Israel dimanapun diperintahkan untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Di sini kita dapat melihat untuk ketaatan bangsa Israel terhadap Yosua, dan bahkan juga kepada Allah itu sendiri, sehingga Allah menyerahkan orang-orang Yeriko itu kepada orang-orang Israel, sehingga Allah menyerahkan orang-orang Yeriko. Dengan adanya ketaatan membuat kuasa Tuhan itu dinyatakan kepada sebagai orang percaya, asalkan taat kita seperti bangsa Israel. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, jangan pernah tidak taat kepada perintah Allah. Jika kita taat perintah Allah, percayalah semua akan disediakan bagimu. Ilustrasi, seorang anak muda yang kecilnya dia taat kepada orang tuanya untuk selalu belajar dan belajar. Semenjak anak kecil menginjakkan dewasa, ia tetap menjadi anak, menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibunya untuk selalu belajar dengan taat. Anak muda ini pun menjadi seorang pintar di sekolah, yang paling cerdas, yang paling canggih, dan nilai yang bagus. Sehingga pada akhirnya anak muda ini lulus dari sekolah nilai yang tertinggi dan yang terbaik dari semua teman-temannya. Dari cerita ini kita dapat melihat bahwa jika kita taat pada suatu perintah dalam kehidupan kita jalani, kita berjalan dengan tekun, percayalah, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Aplikasi, demikianlah juga kita sebagai orang yang percaya memiliki ketaatan kepada Allah. Jika kita taat kepada segala perintah oleh Allah, percayalah hidup akan menjadi berkat dari kita. Akan melihat bahwa betapa besarnya kuasa Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, milikilah ketaatan yang total kepada Allah. Syarat yang kedua untuk dapat mengetahui kuasa Allah. Kuasa Tuhan dinyatakan mulai dari puji-pujian dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Dalam ayat 16 katakan, bersoraklah dalam bahasa Ibrani adalah ruah, yang artinya untuk mengangkat terikat kepada bangsa Israel menghadapi suara dengan keras supaya kota Yeriko itu hancur, sesuai dengan perintah Tuhan kepada Yosua untuk mengelilingi Yeriko itu selama 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 Allah memerintahkan Yosua untuk diserahkan bangsa itu kepada bangsa Israel untuk menjauhi aku dan menyertai kalian semuanya, dan hanya perempuan sudah itulah yang engkau selamatkan dan keluarganya, yang hanya haruslah engkau
Yosua berkat memberikan perintah kepada bangsa Israel, karena yang diambil oleh bangsa Israel hanya segala perak dan tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke perbedaan Tuhan. Setelah perintah itu disampaikan kepada Yosua, bangsa Israel kemudian bersorak, bangsa itu dengan suara yang nyaring. Maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Lalu bangsa Israel langsung menyerang kota itu dan menempaskan dengan mata dua pedang segala sesuatu yang ada di kota itu, laki-laki dan perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu-lembu dan domba itu dimusnahkan. Ilustrasinya bangsa Israel. Aplikasi: oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya harus memuji Tuhan dengan segenap hati. Karena kalau kita sudah memuji Tuhan dengan segenap hati, Allah akan melihat kuasa dinyatakan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Syarat-syarat yang ketiga untuk dapat mengetahui kuasa Allah. Kuasa Tuhan dinyatakan mulai iman. Ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Hanya Rahab dan beserta keluarganya yang diselamatkan dan semua orang ada di kota itu, karena Rahab mempunyai iman bahwa ia percaya kepada Allah Israel, tidak akan satupun yang bisa mengalahkan. Dahulu Rahab akan hal itu tanpa disadari ketika Rahab mempunyai kedua pengintai orang Sundal itu, sehingga kedua pengintai itu menyelamatkan Rahab beserta keluarganya, sehingga ketika bangsa Israel menyerang kota itu, orang-orang bersama dengan dia seperti orang yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Setelah itu masuklah kedua pengintai itu membawa keluar Rahab dan ayah dan ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersamanya, membawa keluar dengan dia. Lalu melanjutkan kepadanya tempat tinggal, yaitu perkemahan orang Israel. Setelah dua pengintai itu berhasil membawa keluar Rahab beserta keluarganya, diberkati dengan dibakar kota dengan api, hanya emas dan perak, barang-barang tembaga besi dialihkan mereka dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Setelah itu Yosua membiarkan Rahab dan beserta keluarganya untuk hidup. Kemudian perempuan itu pun diam dan tinggal bersama dengan orang-orang Israel dan menyerahkan orang Israel. Ketika juga bisa melihat di sisi Rahab bahwa dia memiliki iman, bahwa dia percaya kepada Allah bangsa Israel, tidak satupun yang mengalahkan. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mempunyai iman. Apakah iman sampai masih sini ragu-ragu atau bimbang? Oleh sebab itu, milikilah iman yang teguh kepada Allah. Ilustrasinya iman Nabi Nuh. Aplikasi: demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apakah saat sampai ini kita masih bimbang kepada Allah oleh sebab memiliki iman yang teguh kepada Allah, yang jangan pernah ragu? Kesimpulan:
kehidupan kita akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya jangan pernah ragu-ragu akan kuasa Tuhan yang begitu besar. Oleh sebab itu, sadarlah mulai hari ini mungkin kita ragu-ragu kuasa Tuhan, tetapi biarlah melalui firman pada pagi hari ini kita disadarkan dan firman ini menjadi berkat dan rema di dalam kehidupan kita. Mungkin pada pagi hari ini masih bertanya-tanya dan ragu, apakah kuasa Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita, sehingga Sang Pencipta bertanya-tanya kepada Tuhan, kalau Tuhan itu ada, kenapa kita diberikan dalam kesusahan? Kalau emang itu masih dalam diri kita untuk saat ini, mari saya akan berdoa bagi kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat berterima kasih buat pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu yang telah Kamu sampaikan dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dengan ketaatan, puji-pujian. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus kami bisa Tuhan Yesus melakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus menjalani kehidupan ini dan tidak bertanya-tanya lagi pada Engkau ya Tuhan Yesus, bahwa kami mempercayai kuasa-Mu sangat begitu besar ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kiranya